Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sebrina dengan NIM 221053034. Di sini, saya akan menjelaskan paper saya, yaitu yang berjudul Hegemoni Ideologi Kekuasaan dalam Novel Negeri di Ujung Tanduk karya Ferry. Di sini saya mengambil tentang teori hegemoni menurut Antonio Gramsci. Oke, selanjutnya kita akan melihat paper saya. Oke. Konsep awal teori hegemoni Antonio Gramsci yaitu terlihat dari pemikirannya bahwa suatu kelas berkuasa menjalankan kepemimpinannya dengan cara kekerasan dan persetujuan. Antonio Gramsci memahami konsep hegemoni yang dibangun dengan dasar moral dan persetujuan dengan menanamkan ideologi dan gagasan yang dapat diterima tanpa adanya penolakan. Dasar pemikiran hegemoni bagi Antonio Gramsci dengan mengutamakan ide dan tidak semata-mata menggunakan kekuasaan fisik dalam mengatur tatanan sosial politik, harus dengan persetujuan dari yang dikuasai dan mematuhi norma yang memiliki kekuasaan tanpa adanya kekerasan. Permasalahan yang terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk sejalan dengan teori kekuasaan hegemoni Antonio Gramsci yang mengungkapkan tentang kekuasaan tadi. Menurut Antonio Gramsci, dominasi kekuasaan dapat diwujudkan dengan akar-akar kebudayaan dan politik. Hegemoni dalam konsepsi teoritik Gramsci bersifat kepemimpinan moral yang terjadi pada setiap aspek dalam relasi sosial antara kelompok penguasa dan kelompok yang disubordinasi. Selanjutnya, ada juga Faruk menjelaskan dalam kerangka teori Gramsci setidaknya terdapat 6 konsep kunci, yaitu kebudayaan, hegemoni, ideologi, kepercayaan populer, kaum intelektual, dan yang terakhir adalah negara. Setelah saya melakukan penelitian dengan hegemoni kekuasaan dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, saya mendapatkan dua hasil, yaitu hegemoni dalam bentuk ideologi yang terbagi menjadi otoritarisme, feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Dan yang kedua, hegemoni dalam bentuk negara yang terbagi menjadi warga sipil dan politik. Setidaknya ada 18 yang merupakan kategori hegemoni dalam bentuk ideologi yang terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama ada otoritarisme, feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Keempat bagian tersebut masuk dalam beberapa tokoh yang ada di dalam negeri di ujung tanduk, seperti tokoh Thomas, tokoh JD sebagai presiden, Maggie, Rudy, Johan, Kopacan, kepala polisi, Lee, dan Simpan. Yang pertama, saya akan menjelaskan otoritarisme sendiri, yaitu merupakan seseorang yang memiliki otoritas atau kekuasaan, kekuatan, wibawa, wewenang, dan sejenisnya yang dapat memberikan perintah, arahan, atau petunjuk kepada bawahannya. Jika kita melihat di novel ini, ada satu kutipan yaitu tokoh Thomas yang memberikan perintah kepada Maggie. Dan yang kedua ada feodalisme, merupakan pangkat atau jabatan yang dimiliki seseorang serta diagung-agungkan oleh masyarakat. Pangkat atau jabatan tersebut dapat digambarkan oleh tokoh JD. Di sini JD sebagai presiden yang sering disapa oleh Thomas.
Yang kedua ada kapitalisme, merupakan sebuah sistem perekonomian yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan model pribadi atau perusahaan. Ada beberapa tokoh yang memiliki gambaran kapitalisme. Contohnya Thomas. Kutipannya seperti ini. Tetapi aku membutuhkannya untuk menjawab pertanyaan. Ini konferensi penting, strategis untuk reputasi perusahaan jasa konsultasi. Kita bisa melihat bahwa Thomas ini pemikirannya sangat kapitalis. Dia ingin perusahaannya tuh untung atau naik namanya. Yang terakhir ada sosialisme. Sosialisme merupakan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap sesama atau masyarakat, melibatkan campur tangan pemerintah dan sejenisnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tokoh yang menanamkan sikap sosialisme yaitu tokoh Opacan kepada Maria. Konsep pemikiran mengenai teori hegemoni kekuasaan Antonio Gramsci sangat tepat menjadi pisau bedah pada novel Negeri di Ujung Tanduk. Tokoh-tokoh yang ada di dalam novel seperti aparat negara sipil dan politik masing-masing memberikan hegemoni kepada orang lain yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri berdasarkan kekuasaan, wewenang, dan hak yang dimiliki oleh masing-masing tokoh tersebut. Hegemoni dapat dikatakan sebagai pengaruh yang ditimbulkan penggunanya untuk orang lain, agar orang tersebut memikirkan atau memperhatikan pernyataan dan sikap sehingga dapat membuat orang lain tersebut menuruti tanpa menyadari keuntungan atau kerugian sebagai efek sampingnya. Namun, di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, banyak tokoh yang terhegemoni, berubah alur pikirannya karena merasa hal tersebut dianggap lebih baik dibandingkan jika tidak mengikutinya, atau mengikutinya karena mereka sudah benar-benar mengetahui dampak yang akan ditimbulkan. Di dalam novel ini, hegemoni dilakukan karena adanya keinginan tokoh untuk melakukan penyelamatan nama baik, menutupi kesalahan, bahkan untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, teori hegemoni kekuasaan Antonio Gramsci adalah teori yang tepat untuk meneliti novel Negeri di Ujung Tanduk. Setelah saya melakukan ini dan melihat data-data di atas, saya bisa menarik kesimpulan bahwa tokoh-tokoh yang berkuasa yang digambarkan memberi hegemoni atau pengaruh kepada orang lain berdasarkan bentuk ideologinya, yaitu otoritarisme. Uh, Otoritarisme ada pada tokoh Thomas, Dede, dan Rudy. Feodalisme terdapat di tokoh presiden, ratu, dan partai politik. Kapitalisme terdapat di tokoh Thomas, Opacan, dan Sinting. Dan yang terakhir ada sosialisme terdapat pada tokoh Opacan, Dede, dan Thomas. Semua tokoh tersebut memiliki cara yang berbeda untuk menghegemoni orang-orang yang berada di sekitarnya. Cara tersebut disiasati oleh masing-masing tokoh dengan peran dalam dunia politik, sehingga mampu menghegemoni orang sekitarnya berdasarkan ideologi yang dimilikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.